dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Karena menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu cocok untuk atau strategi tersebut yang saya capai atau yang saya inginkan setelah murid mendapatkan instruksi, mereka bisa aktif dalam pembelajaran, khususnya ketika belajar berdiskusi, mereka mampu berperan aktif dan berani tampil maju ke depan. Baik sekali. Mungkin sampai di sini saja kegiatan partisipasi kita. Semoga kegiatan nanti pas bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Terima kasih banyak atas waktu dan bimbingannya. Baik, Pak Guntur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Bapak ingin absen terlebih dahulu siapa hari ini yang tidak berangkat. Berangkat semua ya? Alhamdulillah berangkat semua. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional ya, untuk menunjukkan kecintaan kita terhadap tanah air kita. 1, 2, 3. Bangsa Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih atas pembacaan lagu wajib nasionalnya. Dan seperti biasa kita sebelum pembelajaran melantunkan Asmaul Husna ya, seperti biasa. 1, 2, 3. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Ya, terima kasih atas pembacaan Asmaul Husnanya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai apa? Kita akan belajar mengenai keliling dunia ya. Keliling dunia. Siapa yang pengen keliling dunia? Oh, kalau mau keliling dunianya kemana? Korea Utara. Ada yang Korea Utara? Terus? Ke Jepang. Kenapa ke Jepang? Apa? Ke Korea Selatan ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 2. Yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis buah. Dan yang kedua, mengenali ciri khas kondisi geografis di berbagai negara di sekitar benua. Jadi, benua itu ada berapa? Bapak tanya? 5, 6, atau 7? 5, 6, atau 7 benua tuh? 5 yang menyebutkan 5, apa aja 5 dulu? Siap, ya. Eropa, Australia, Afrika, Amerika. Ya, biasanya kita mengenal hanya 5. Ya, mengenal hanya 5. Tapi sekarang ada lagi Antartika, benar? Yakin Antartika, jadi benua itu ada 6. Ya, satunya benua Antartika. Ya, kalau dulu kita hanya mengenal benua itu 5. Ya, ada Asia,
ada Australia, ada Afrika, ada Eropa, dan ada Amerika. Sebelum kita ke pembelajaran, supaya kita tidak tegang, kita ice breathing dulu. Ya, ice breathing. Joget-joget. Oke. Semuanya berdiri dulu. Kita ikutin kalau tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dan ding ding ding. Ke kanan dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ding ding ding, dum dum dum. Ding ding ding, dum dum dum. Yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis-jenis benua. Tadi ada 6 benua ya, ada 6 benua. Terus yang kedua, mengenali ciri-ciri khas kondisi geografis. Ada beberapa benua berbeda-beda tentang geografisnya. Ada yang tropis dan subtropis. Ada yang musim panas, ada yang musim dingin, ada yang musim sedang. Yang pertama terlebih dahulu, ya, benua Asia yang kita tempati sekarang di negara Indonesia. Indonesia termasuk negara benua Asia. Selain Indonesia apa lagi yang ada di benua Asia? Singapura ada, Thailand ada, Laos ada, apa? Cina ya, terus apa lagi? Korea. Yang pertama, nomor 1, sebutkan benua yang wilayahnya terluas. A. Asia, B. Amerika, C. Afrika, dan Antartika. Sudah latihan soal NKPD ini dulu ya. Kita nanti sebelum kelompok, ya tadi sudah dibagi kelompoknya ya. Kita ice breaking lagi. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan badai, benua Asia memiliki luas wilayah terbesar. Sekaligus jumlah penduduk terbanyak di dunia. Sekaligus jumlah penduduk terbanyak di dunia. Titik, teruskan. Sekaligus jumlah penduduk terbanyak di dunia. Titik, teruskan. Menurut pendapat kalian, kelompok kalian, apakah persebaran penduduk di Asia sudah merata? Sudah merata dan berimbang dengan luas wilayahnya.
dan berimbang dengan luas wilayahnya. Tanda tanya. Jelaskan pendapat kalian. Berimbang dengan luas wilayahnya. Tanda tanya. Jelaskan pendapat kalian. Pendapat kelompok ya. Mengerjakannya kelompok. Nomor 4. Ya. Dari data dan informasi yang telah kalian dapatkan tadi, mengapa negara-negara di Afrika banyak yang dikategorikan sebagai negara miskin. Tanda tanya. Sebagai negara miskin. Ya banyak ya. Yang di benua Afrika itu banyak negara miskin. Nomor 5. Terakhir. Secara kondisi geografis, Antartika tidak dapat dihuni. Antartika tidak dapat dihuni oleh manusia. Sudah. Meskipun dengan perkembangan teknologi. Seperti saat ini, mungkin saja hal itu bisa diusahakan. Titik teruskan. Mungkin saja hal itu bisa diusahakan. Titik teruskan. Menurut kelompok kalian, apakah sebaiknya benua Antartika tetap bersih dari manusia, atau sebaiknya
Dijadikan alternatif. Dijadikan alternatif. Tempat tinggal. Alternatif tempat tinggal, tanda tanya. Ya. Tinggal, tanda tanya tempat tinggal. Jelaskan pendapat kalian. Jelaskan pendapat kalian. Kalian itu kelompok. Nah, Bapak kasih waktu berapa menit? 2 menit ya. 2 menit. Ya, kerjasama. Ya. 20 menit. Yo. Yang mikir misalkan Bapak goyang kanan, kamu goyang kanan. Misalkan goyang ke kiri, goyang ke kiri ya. Misalkan turun, ya. Kamu naik lagi ya. Siap ya? Yang jatuh, kelompok ada salah satu yang jatuh, perwakilannya maju. Turun.
Puri dan anggotanya ingin menjawab nomor 2. Perhatikan, coba tuliskan sebuah fakta menarik yang kalian ingat dari setiap rumah. Jawabannya Antartika. Antartika mengandung lebih dari setengah air laut di dunia dalam lapisan es yang menumpuk ya. Jawabannya bagus ya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini, Bapak ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah menjalankan kami sebelumnya untuk bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini alhamdulillah biasa. Gimana kabarnya? Sama alhamdulillah luar biasa. Menurut terus bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Setelah melaksanakan pembelajaran tadi alhamdulillah saya sangat komit karena sudah selesai pembelajarannya. Sudah sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan? Alhamdulillah pembelajaran tadi sesuai apa yang direncanakan saya. Hal apa saja yang akan Bapak lakukan dan kira-kira Yang membuat saya merasa puas pertama sebagian besar murid sudah meningkatkan proses pembelajaran yang signifikan yang sesuai tujuan yang ingin dicapai, yaitu berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar. Terus siswa aktif berdiskusi dalam kelompok dan menunjukkan kepercayaan dirinya. Terus, lalu yang membuat saya merasa tidak puas ada beberapa murid yang belum mampu menunjukkan keaktifan dalam berdiskusi kelompok. Salah satunya yaitu dia sibuk bermain sendiri. Mungkin murid-murid tersebut punya gaya belajar yang berbeda-beda dengan yang lain. Jadi murid itu tidak sama ya. Jadi dari pengamatan Bapak, bagaimana untuk pencapaian kompetensi siswanya? Untuk pencapaian kompetensi siswanya sebagian besar sudah tercapai, meskipun ada beberapa yang belum mencapai kompetensi yang diinginkan. Itu disebabkan saya yang belum memahami mereka yang memiliki perbedaan atau keberagaman. Apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran tadi, Pak? Kalau yang saya lihat dalam proses pembelajaran tadi kesulitannya yaitu pembelajaran siswa membutuhkan alat peraga yang menguatkan pemahaman mereka. Jadi siswa itu harus benar-benar ketika kita pembelajaran menggunakan alat peraga, siswa itu biasanya lebih cepat memahami. Jadi kesulitan Bapak sendiri kesulitannya yang pertama membuat model bicara yang
dalam belajar berdifferensiasikan itu ada 3 yang bisa proses. Yang kedua kotak ya, yang ketiga itu proses kotak Proyek apa? Produk, proses. itulah yang ketiga itu, sehingga mereka dan kurangnya menyediakan alat peraga dalam mendemonstrasikan mungkin itu. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk menjadikan AMS dalam mengatasi kesulitan yang tadi Bapak sebutkan? Mungkin yang pertama saya akan bisa belajar dengan diri sendiri. Saya mengenai bagaimana cara kita membuat modul ajar yang baik, yang sesuai modul ajar berdifferensiasi. Yang kedua, kita harus mampu memahami karakteristik siswa yang berbeda-beda tersebut. Kemudian hal apa saja yang sudah Bapak dapatkan dari kegiatan? Hal-hal yang saya dapatkan diantaranya saya jadi mengetahui sejauh mana potensi saya sebagai guru dan melayani siswa agar mereka mampu belajar dengan nyaman sesuai yang diharapkan. Terus selain itu saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Jadi saya itu bisa memahami bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan itu baik kelebihannya maupun kekurangannya. Lalu apa saja yang dilakukan untuk pertemuan berikutnya? Yang dilakukan untuk pertemuan berikutnya tentu saja yang pertama saya harus membuat modul ajar yang benar-benar yang terus mempersiapkan pembelajaran dan alat peraga yang sekiranya bisa menunjang pembelajaran untuk siswa tersebut. Baik, sepertinya saya rasa sudah cukup ya Pak. Semoga apa yang Bapak rencanakan ke depannya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang rencanakan Bapak.